menyampaikan materi seputar dunia PCNA, di mana kita akan membahas subbab materi yaitu tentang VPN tunneling ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lebih dalam membahas tentang VPN tunneling. Nah, untuk pembahasannya ada dua, yaitu ada konsep VPN tunneling dan jenis-jenis VPN tunneling. Oke, langsung saja kita ke yang konsep VPN. Jadi untuk konsepnya itu, VPN itu memiliki kepanjangan yaitu Virtual Private Network atau disingkat dengan VPN, yang secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya teman-teman. Nah, untuk contoh dari VPN tunneling sendiri yaitu sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya yaitu ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, untuk cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Selanjutnya, nah, di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah dengan menghubungkan antar site. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Nah, misalkan terpusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Nah, antar lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Nah, misal suatu perusahaan datanya juga sama, jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik maupun kabel ataupun berusaha, pasti memerlukan biaya yang cukup mahal dan biaya yang sangat besar tentunya. Nah, oleh karena itu pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi antar kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi. Nah, kamu dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut juga dengan terowongan. Jadi sebagai interval ketua yang menghubungkan antar kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antar kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik. Nah, router mikrotik yang sama, kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Nah, untuk internetnya itu pilih menggunakan cloud atau awan ya teman-teman. Nah, jadi kita dapat menggunakan VPN tunneling ini ketika kita membuka dua nodes atau dua titik dan kita ingin membuka dengan satu kabel atau satu interface secara virtual, yang kalau misalkan kita lihat secara geografisnya itu agak berjauhan ya teman-teman. Yang satu ada di Jakarta dan yang satunya ada di Semarang, contohnya itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur yang namanya dengan VPN tunneling ya teman-teman. Nah, kita ke susunan topologinya. Jadi untuk susunan topologinya itu yang pertama ada net, kemudian mikrotik 1, mikrotik 2, PC1 dan PC2. Nah, antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, yang dimana internetnya itu menggunakan yaitu cloud net. Cloud itu berarti awan ya teman-teman. Nah, bahwasanya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Nah, caranya itu kita hubungkan PVC 2 dengan mikrotik cabang, kemudian si PVC-nya itu dengan mikrotik pusat. Nah, jadi glosnya antara kantor pusat dengan cabang itu bisa saling sharing data. Kemudian kita implementasikan. Nah, antara router pusat dengan router cabang itu tidak bisa langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi terkoneksinya yaitu dengan interface yang namanya dengan tunnel ya teman-teman. Kemudian untuk setting hostname-nya, yaitu caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Nah, untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat, kemudian untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Nah, sebelum ke Winbox kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara si PC dengan VNet Lab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Cara itu kita buka command prompt, lalu lakukan routing antara PC dengan VNet Lab-nya. Kemudian kita klik Run as Administrator, kemudian lakukan routing. Untuk perintahnya bisa menggunakan root add ya teman-teman.
Kemudian definisikan networknya pada Pinet Lab. Nah, setelah itu apa yang dimaksud dengan network Pinet Lab itu? Jadi untuk netnya itu, cloudnya itu menggunakan CloudNet, dan CloudNet itu menggunakan IP kelas A yang definisinya itu 10.0 ini titik 137 dan titik 0, dan untuk masnya itu 255.255.255 dan titik 0. Nah, kemudian gateway-nya masukkan IP Pinet Lab kita, yaitu disesuaikan dengan Pinet Lab-nya kita masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian kita lalu buka aplikasi Winbox. Kita coba hubungkan antara Mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Kemudian kita cek terlebih dahulu Mikrotik yang pertama dapat IP address-nya berapa yang dari konfigurasi WAN-nya itu. Kalau misalkan Mikrotik terhubung ke internet itu namanya konfigurasi WAN, yang dimana konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP maupun manual ya teman-teman. Caranya itu kita login terlebih dahulu, ketik admin, kemudian kita enter. Nah, untuk passwordnya kita kosongkan saja, kemudian kita enter lagi, kemudian kita ketik N lalu enter, kemudian kita CTRL plus C, kemudian enter lagi, dan kita cek IP address-nya, ketik IP address print lalu enter. Nah, lalu kita cek Mikrotik kedua sama kayak Mikrotik yang pertama. Kemudian kita langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Caranya itu kita connect ke Mikrotik yang pertama. Jadi pastikan untuk ROM agennya itu kosong. Lalu kita klik connect. Nah, setelah itu kita koneksikan dengan Mikrotik yang kedua ya teman-teman. Caranya juga sama dengan yang pertama. Nah, untuk Mikrotik yang pertama kita setting hostname-nya dengan nama R Pusat. Nah, caranya itu dengan klik menu sistem, kemudian lakukan identity dan ganti namanya dengan R Pusat ya teman-teman. Lalu kita apply dan kita klik OK ya teman-teman. Nah, untuk Mikrotik yang kedua kita setting hostname-nya dengan nama R Cabang ya teman-teman, atau router cabang. Nah, kemudian kita caranya itu dengan klik menu sistem, lalu identity dan ganti namanya dengan R Cabang, lalu apply dan lalu OK ya teman-teman. Nah, jadi untuk hostname-nya itu sudah terganti dan kita ganti deskripsinya juga. Nah, kemudian kita implementasikan untuk router pusat. Caranya itu kita matikan DHCP client terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke menu IP, lalu ke DHCP client, dan kemudian untuk bagian routernya itu pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kosong. Nah, kita coba masukkan ke Mikrotik pertama karena si IP ini sudah tidak ada. Jadi kita bisa lakukan konfigurasi lagi. Kemudian klik 2 kali pada router Mikrotik pertama, dan untuk IP rootnya itu kosong, dan ketik IP DNS-nya itu juga sama kosong, dan untuk IP address-nya itu juga sama kosong ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita implementasikan yang pertama. Caranya itu kita yang pertama penambahan parameter IP address yang mengarah di internet, yaitu di ether 1. Kemudian yang kedua kita ketik IP address itu add address itu 10.0.136.146, dan ini untuk trafficnya 24. Kalian bebas ya. Dan untuk interface-nya itu ether 1, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya yang ketiga kita ketik IP address print, kemudian enter. Kemudian masuk pada menu IP router untuk melakukan parameter gateway, dan kita ketik IP root, kemudian kita print lalu enter. Nah, kemudian kita tambahkan gateway yang mengarah ke internet, ketik IP root add gateway. Kita lihat IP dari net, bisa dilihat dari VMware juga. Nah, kemudian kita masuk pada bagian DNS, kemudian kita ketik IP DNS set server yaitu 8.8.8.8, kemudian kita enter, dan kita ketik IP DNS print lalu enter. Kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet, itu dengan cara ketik ping 8.8.8 lalu kita enter. Nah, coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com lalu kita enter. Nah, kita lakukan hal yang sama juga pada router cabang ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis VPN tunneling ya teman-teman. Jadi jenisnya itu ada 3. Jadi ada EOIP, dan ada PPPP atau PPTP, dan kemudian ada PPP
EO ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi EOIP. Nah, EOIP ini memiliki kepanjangan dari Ethernet over IP, yaitu protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, EOIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik, yaitu support terhitung di Linux namun wajib kompil manual, yaitu maka untuk memanfaatkan fitur ini root di head office dan root di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi ke internet. Nah, EOIP tunnel ini yaitu untuk menghubungkan antar site, yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Kemudian untuk interface-nya itu yaitu interface add EOIP tunnel ya teman-teman. Kemudian untuk konfigurasinya EOIP tunnel ini kita pertama buka pada menu Winbox, yaitu router pusat kita, kemudian klik menu interface, lalu klik tambah, kemudian lalu cari EOIP tunnel, dan untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel to cabang. Kemudian remote address-nya ketik IP address router cabang. Nah, untuk tunnel ID-nya itu 25, lalu apply dan off ya teman-teman. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang. Setelah itu kita buka Winbox pada router cabang, kemudian buka menu interface, lalu kita tambahkan, lalu cari EOIP tunneling. Kemudian untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel untuk pusat. Kemudian remote address-nya ketik IP address pada router pusat. Nah, untuk tunnel ID-nya yaitu 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tunnel running atau R-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba juga ping dari router cabang ke router pusat. Setelah itu kita buka menu Winbox yang router pusat, kemudian kita ping IP dari router cabang. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Dan selanjutnya ada, tadi kan ada EOIP dan selanjutnya ada PPP, yang dimana PPP ini memiliki kepanjangan dari point to point protokol ya teman-teman, atau disingkat dengan PPP, yang dimana digunakan untuk membangun tunnel, yaitu koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, PPP juga dapat menyediakan autentikasi koneksi, yaitu enkripsi dan kompresi ya teman-teman. Nah, untuk router OS ini mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, atau L2TP, kemudian ada PPTP, PPTP, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, PPT-nya kita ada PPTP, yang dimana PPTP ini memiliki kepanjangan point to point tunneling protocol, atau bisa disebut atau bisa disingkat dengan PPTP, yang dimana merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Dan PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP klien ya teman-teman, dan juga dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Kemudian router OS ini mendukung PPTP client dan PPTP server. Nah, untuk PPTP ini menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation. Nah, untuk PPTP ini yaitu NAT helpers, yaitu digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah, selanjutnya kita konfigurasi PPTP. Nah, untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Nah, untuk yang sisi server, misal saya contohkan di router pusat, dan untuk sisi kliennya saya contohkan di router cabang. Nah, karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Nah, untuk IP atau untuk interface-nya yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di router pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC 1, dan juga kita perlu lakukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di router cabang yang nantinya akan menjadikan gateway untuk VPC 2.
Kemudian kita masuk ke router pusat terlebih dahulu, lalu kita masukkan pada menu IP, lalu ke address, lalu di add atau ditambah ya teman-teman. Nah, untuk ether 2 yang ada di router pusat saya coba definisikan, yaitu 192.168.1.1 dan trafficnya 24. Nah, kemudian interface-nya ether 2 karena mengarah ke klien. Lalu kita klik apply dan oke teman-teman. Kemudian kita coba setting pada router pusat, yaitu DHCP server. Kemudian nanti si VPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti di request sebagai DHCP klien. Caranya itu kita pergi pada bagian IP, lalu klik DHCP server, lalu ke menu DHCP setup. Nah, untuk DHCP server interface-nya yaitu ether 2, lalu di next-kan saja sampai akhir. Dan kita coba request pada VPC 1. Caranya itu kita klik 2 kali pada VPC 1, kemudian kita ketik IP DHCP yang dimana nantinya akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Lalu kita ketik show IP dan kita lakukan hal yang sama juga pada si VPC yang kedua. Nah, untuk yang addressing pada ether 2 sudah bisa, dan nantinya akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena sudah berhasil, nah jadi langsung konfigurasi si PPTP nya ini. Caranya itu kita buka menu Winbox, yaitu router pusat, kemudian pergi pada menu PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server, lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply lalu kita klik off. Nah, sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bikin username dan passwordnya pada sisi PPTP server dan di menu secret ya teman-teman. Caranya itu kita ke menu secret, klik add atau tambah. Nah, untuk name-nya itu bebas, misal PPTP Dilan ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya itu misal 123, dan untuk service-nya kalian pilih PPTP. Nah, untuk local address itu adalah IP pada interface tunnel di servernya. Misal saya kasih IP address 10.10.10.1. Nah, untuk remote address-nya didefinisikan pada router cabang. Misal saya kasih IP address 10.10.10.2, lalu kita apply dan oke teman-teman. Nah, akhirnya diisi ya teman-teman. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Dan setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi router cabang. Caranya itu kita pergi pada menu PPP, lalu pergi pada menu interface, kemudian klik add, kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. Nah, untuk sisi generalnya biarkan saja PPTP out 1. Nah, kita fokuskan pada menu dial out saja karena di menu ini ada informasi terkait connect to. Nah, selanjutnya kita connect to ini kita hubungkan pada router pusat. Jadi kita definisikan IP dari router pusat, lalu kita isikan IP statiknya router pusat. Kemudian untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server, lalu kita apply dan oke teman-teman. Nah, nanti akan ada informasi RR itu berarti sudah berjalan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek menu IP, lalu ke address, nanti akan terdaftar IP address tunnelnya ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya untuk jenis VPN ini ada L2TP ya teman-teman. Nah, jadi salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, yaitu layer 2 tunneling protocol, yang dimana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F dan network security protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701 yang biasanya untuk keamanan lebih baik, dan L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec ya teman-teman. Nah, L2TP itu apa sih gitu ya? Nah, sebenarnya L2TP itu dengan PPTP itu gak terlalu jauh beda ya teman-teman.
Hanya saja dari situs security PPT ini kalah dari L2TP. Maka dari itu direkomendasikan ketika kita ingin menggunakan VPN untuk membuat jaringan, maka si L2TP ini yang mending digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita singgung terkait L2TP ini, ada identiknya teman-teman, yaitu L2 berarti itu berkaitan dengan layer 2 ya. Jadi kalau misalkan dideskripsikan atau TP itu kepanjangan adalah layer 2T protokol, yang merupakan protokol tunneling protokol. Tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi ataupun VPN pada perangkat mikrotik ya. Jadi L2TP ini biasa digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh ataupun ingin menghubungkan antara slide atau antara pusat dengan cabang gitu. Nah, itu bisa tuh kita pakai L2TP ini, dan juga kita pun bisa kalau misalkan kalian lagi nggak ada di kantor gitu ya, terus ingin mengakses jaringan yang ada di kantornya itu, kita bisa pakai VPN atau L2TP juga bisa ya teman-teman. Nah, nanti di setting aja ya, atau L2TP lainnya. Nah, teman-teman, intinya semoga teman-teman paham kayak L2TP itu seperti apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya selain itu juga ada PPOE ya teman-teman, yang dimana PPO ini termasuk salah satu jenis tunnel juga, tapi dia berbeda dengan jenis-jenis tunnel lainnya seperti PPP ataupun L2TP yang sebelumnya kita sudah bahas, dan juga PPTP. Nah, untuk PPPoE ini bisa digunakan pada mengamankan layer 2 koneksi ya teman-teman. Nah, jadi untuk poin PPPO ini memiliki kepanjangan dari Point to Point Protocol over Ethernet ya teman-teman, atau disingkatnya dengan PPPoE ya teman-teman, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan, yang dimana salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Nah, juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Nah, untuk PPO ini hanya bekerja dalam satu jaringan atau one broadcast domain ya teman-teman. Nah, sekian materi pembahasan dari saya mengenai tentang VPN tunneling. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila dalam menyampaikannya banyak kekurangannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.